Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darvianda Kandia dengan NIM 55413053 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Desain Arsitektur 5, di mana kami diarahkan untuk merancang high-rise building meshes dengan sistem Transit Oriented Development atau TOD, yang dimana TOD merupakan konsep pengembangan kawasan yang berorientasi pada transportasi publik dengan kepadatan tinggi di sekitar titik transit. Konsep ini dipadukan dengan mixed use development, yaitu pembangunan fungsi hunian komersial dan perkantoran dalam satu kawasan. Penerapannya diwujudkan melalui high-rise building mixes yang memanfaatkan lahan secara vertikal serta menggunakan pendekatan bioclimatic architecture untuk menyesuaikan desain bangunan dengan kondisi iklim sehingga lebih efisien energi dan nyaman bagi pengguna. Lalu masuk kepada fungsi utama yang saya ambil, yaitu fungsi kantor sewa. Fungsi utamanya itu kantor sewa, yang dimana kantor sewa yang diperuntukkan bagi perusahaan, instansi maupun pelaku usaha yang membutuhkan ruang kerja profesional di kawasan perkantoran. Yang selanjutnya fungsi penunjangnya itu supermarket dan restoran, eh, yang dimana supermarket merupakan fungsi komersial penunjang bersifat publik yang melayani kebutuhan sehari-hari pengguna maupun masyarakat. Lalu ada restoran yang merupakan fungsi penunjang yang bersifat semi publik dan berperan sebagai fasilitas pendukung aktivitas kerja sekaligus ruang interaksi sosial. Lalu masuk pada identifikasi pengguna. Di identifikasi pengguna ini dapat dihasil di agar diketahui pengguna-pengguna siapa saja yang menggunakan fungsi tersebut. Yang pertama dari kantor sewa, misalnya ada direktur, manajer, staf karyawan, klien, konsultan. Supermarket juga seperti pekerja kantor dalam gedung, pengguna utamanya dan masyarakat sekitar, pengguna operasionalnya seperti kasir, peniaga, staf gudang. Restoran juga seperti itu. Eh, Lalu ada identifikasi aktivitas pengguna, di mana dapat diketahui aktivitas-aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Di sini dikelompokkan sesuai fungsi-fungsinya, dari fungsi kantor sewa, fungsi supermarket, dan restoran. Lalu ada aktivitas pengelolanya juga. Lalu masuk kepada tabel besaran ruang, di mana tabel besaran ruang ini dapat diketahui standar-standar besaran ruang apa saja yang dibutuhkan dan berapa luasannya. Lalu dikelompokkan mulai mulai dari eh, luasan basement, luasan supermarket, luasan restoran, luasan kantor sewa, dan terakhir luasan eh, ruang-ruang servis. Ini mana dari fungsi-fungsi tersebut eh, totalnya yaitu sekitar 17.959 meter persegi atau sama dengan 1,7 hektar. Lalu masuk pada bubble diagram, yang dimana ada pengelompokan dari ruang-ruang basement, ruang area publik atau supermarket, lalu ada area service, area komersial, restoran, dan semi privat. Lalu, seperti contohnya seperti pada servis, ada area untuk core-nya, di mana ada core-nya ada lift penumpang, tangga darurat, dan eskalator. Lalu ada basement untuk parkiran kendaraan, lalu ada area komersial, restoran, area public supermarket, dan kantor. Lalu dari program-program tersebut eh, diarahkan untuk memilih lokasi tapak yang terpilih. Kami mengajukan 3 alternatif lokasi tapak. Yang pertama di Terminal Dungingi, Jalan Beringin,
Kota Gorontalo, lalu ada alternatif 2 di Jalan Manggis, Kota Gorontalo, lalu alternatif ketiga ada di Jalan Terminal Baru Isimu, Kabupaten Gorontalo. Dan di mana dari pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan kriteria-kriteria umum dan kriteria khusus dan dilakukan pembobotan. Lalu nilai yang paling tertinggi jatuh kepada alternatif satu atau sebagai lokasi terpilih yang akan kami yang dimana akan menjadi site tetap kami. Lalu dari lokasi terpilih tersebut dilakukannya analisis pada site ada analisis vegetasi yang dimana potensi vegetasi ini cukup banyak, lalu lahannya masih alami dan tapi persoalannya beberapa vegetasi kemungkinan tidak tertata rapi atau tidak terstruktur. Lalu uh, area pertanian mungkin memiliki sistem irigasi yang perlu direlokasikan jika terjadi pembangunan. Responnya menampakkan vegetasi penahan erosi tepian Sungai Bone dan mengembangkan konsep landscape healing dengan jalur pedestrian di bawah naungan pohon. Lalu ada analisis view, di mana view-nya mengarah ke Sungai Bone, menjadi potensinya, lalu kedekatan dengan Terminal Dungi. Persoalannya, view-nya kurang menarik ke arah permukiman padat di beberapa sisi utara dan timur tapak. Lalu responnya, lalu kebisingan visual dari aktivitas kendaraan dari kebisingan visual dari aktivitas kendaraan dari sekitar terminal dapat mengganggu kenyamanan pandangan dan suasana. Yang responnya nantinya orientasi bangunan akan diarahkan ke sungai sebagai view utama. Lalu ada membuat waterfront koridor sebagai ruang transisi antara bangunan dan sungai. Lalu ada menciptakan buffer landscape berupa vegetasi eh, di sisi yang menghadap permukiman padat atau terminal. Lalu ada utilitas, potensinya jaringan listrik dan air bersih relatif mudah. Persoalannya drainase berpotensi bermasalah karena dekat dengan sungai. Lalu responnya sistem drainase terpadu berbasis drainase seperti dibuatnya biopori, sumur resapan, dan rain garden. Lalu masuk kepada analisis aksesibilitas, potensinya berjarak 400 meter dari Terminal Wingi, lalu ada set ini berada langsung di depan jalan utama. Lalu persoalannya tidak tersedianya pedestrian sepanjang jalan menuju site. Lalu responnya dibuat adanya pedestrian yang nyaman dari terminal menuju site. Lalu potensinya, lalu masuk ke pada analisis kebisingan yang dimana potensinya berada di wilayah yang ramai penduduk. Persoalannya kebisingan yang lumayan tinggi pada dua lokasi tertentu terdapat pada sisi timur dan selatan site. Responnya melakukan penzoningan sesuai fungsi, lalu penempatan jarak pada masa bangunan dengan sumber kebisingan yang, yang menjadi lalu dijadikan menjadi RTH. Masuk kepada zoning site atau penzoningan pada site, yang dimana ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, titik warna kuning ditandakan sebagai sirkulasi dalam site, lalu titik warna biru ditandakan sebagai sirkulasi keluar site, lalu warna hijau sebagai RTH, warna merah sebagai fungsi utama, warna
lalu ada warna putih sebagai fungsi penunjang, warna kuning sebagai area servis, warna biru sebagai area drop off, dan warna abu-abu sebagai ruang terbuka. Masuk kepada konsep ruang terbukanya, kira-kira seperti ini ya, ruang terbuka yang akan diletakkan pada beberapa eh, sisi di site. Lalu ada tata masa bangunan. Di sini dapat diketahui em, masa-masa bangunan utama yang akan diletakkan dalam site. Lalu ada lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Zona merah ini ditandakan sebagai lahan terbangun, zona hitam sebagai ruang tidak terbangun, zona tidak terbangun, lalu warna biru ditandakan sebagai sungai. Lalu ini adalah gambaran konsep sirkulasi dan konsep parkir. Lalu ada di sini masuk kepada uh, site individu. Di sini saya berada di sebelah sini, yang dimana di site saya ini terdapat bangunan utamanya sebagai kantor dan fungsi penunjangnya supermarket dan restoran. Di mana ada penzoningan yang saya buat, yaitu ada area sirkulasinya yang ini ada yang masuk dan ada yang keluar. Lalu ada area parkir outdoor, ada zona publik yang difungsikan sebagai taman atau area terbuka, lalu ada peletakan bangunan utama. Lalu dari konsep-konsep tersebut diarahkan untuk eh, menciptakan 3 gubahan bentuk yang yang nantinya akan dipilih. Yang pertama adalah alternatif 1, 2, dan 3, dan yang terpilih itu adalah alternatif 1. Transformasi guban bentuknya, di mana guban bentuk diawali dari bentuk dasar massa geometris sederhana yang kemudian mengalami pemotongan dan penambahan volume pada salah satu sisi untuk menciptakan komposisi yang lebih dinamis. Lalu massa utama ditarik ke atas menjadi bangunan bertingkat atau high rise. Lalu ini ada zona penjaringan vertikal, yang dimana zona pada tower ini difungsikan sebagai kantor sewa, yang lalu yang bangunan kedua ini difungsikan sebagai restoran, dan bangunan pertama ini difungsikan sebagai supermarket. Lalu uh, setelah mengajukan alternatif beban bentuk dan yang terpilih, lalu diarahkan untuk mencari struktur yang akan digunakan pada bangunan tersebut. Saya menggunakan struktur shear wall, yang dimana struktur shear wall adalah struktur utama yang ikut menahan beban bangunan pada gedung bertingkat. Beban vertikal seperti berat lantai manusia dan perabot umumnya ditahan oleh kolom balok, sedangkan beban lateral yang mendorong bangunan ke samping ditahan oleh struktur shear wall ini. Nah, ini kira-kira gambarannya. Lalu masuk kepada konsep site plan skematik, yang dimana di sini ada ruang terbuka, ruang sirkulasinya, dan bangunan utamanya. Di sini ada beberapa konsep-konsep ruang terbukanya, yaitu ada ruang bersantai, lalu ada area untuk duduk di taman, ada vegetasi, dan ada bangunan utamanya. Lalu masuk kepada konsep denah skematik. Yang pertama, terdapat denah basement, terdapat 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2, di mana di tengah ini difungsikan sebagai area core yang diletakkan lift yang akan menghubungkan dari basement sampai ke lantai atas. Lalu ada area masuk dan keluarnya, dan ada area parkirnya. Lalu masuk kepada gambaran skematik lantai 1 yang dipenuhi dengan area-area supermarket.
Lalu di tengah ini menjadi core lift dan eskalator, dan yang di belakang ini merupakan ruangan-ruangan untuk gudang dan fungsi lainnya. Lalu masuk kepada di lantai 2, di mana difungsikan sebagai eh, restoran, yang dimana restorannya ini mengelilingi area core pada bangunan tersebut, lalu masuk kepada lantai 3 sampai 12, yaitu diperuntukkan sebagai kantor sewa, yang mana core-nya juga terletak di tengah yang terhubung dari basement sampai atas. Selanjutnya masuk kepada tampak skematik. Ini merupakan tampak depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang dimana pada tampak ini sudah terlihat bentuk bangunan yang nantinya akan saya gunakan, dan ada beberapa detail fasad seperti bentuk-bentuk yang terlihat pada depan sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester saya pada mata kuliah Desain Arsitektur 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.